Bagaimana Tempo menikmati wawancara saya berjuta-juta penonton. Meskipun saya menjadi Mulyono 2. Tapi bagi saya nggak apa-apa jadi Mulyono 2, Mulyono 3, Mulyono 4. Karena memang nama saya adalah Mulyadi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi hadir dalam acara Hari Ulang Tahun ke-64 Bank Jawa Barat dan Banten atau BJB di Bandung pada Sabtu 24 Mei 2025. Dalam pidatonya, Deddy Mulyadi menyinggung sindiran yang menyebut dirinya sebagai Mulyono Jilid 2. Hal ini seperti dikutip dari tayangan YouTube Lembur Pakuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Seluruh jajaran komisaris utama dan para anggota Bank Jabar Peduli yang barusan kata sahabat saya Bosman, gimana kalau banknya menjadi Bank Aing Peduli? Mantan-mantan dirut, kemudian mantan-mantan komisaris. Mantan itu sangat mulia dan berharga, manakala sudah berpisah saling tetap mengasihi. Sahabat saya, Abah, saya nyebutnya Abah, panggilannya Gus Miftah. Apa ciri sahabat? Ciri sahabat itu adalah dia hadir di sampingnya saat orang menghujatnya. Dia hadir di sampingnya saat orang meninggalkannya, itulah sahabat. Bukan yang berlari ketika orang susah, yang datang paling dulu ketika dia bahagia. Itu bukan sahabat, itu namanya politisi. Apa sih sebenarnya yang ada dalam pikiran saya? Saya ini hidup tanpa perencanaan, tanpa buku, tanpa pulpen, tanpa iPhone, dan tanpa laptop. Seluruh apa yang ada dalam diri saya hanya letakkan di alam bawah sadar saya. Mungkin ini satu-satunya manajemen di Indonesia. Karena saya meyakini bahwa manusia yang meletakkan kakinya di atas bumi dan meletakkan pikirannya di langit, maka dia akan berjalan dalam panduan. Berjalan panduan siapa yang memandu? Yang memandunya adalah Sang Pemilik Semesta. Dan siapa yang memberikan tongkatnya? Yang diberikan tongkatnya adalah alam semesta. Alam semesta ini itu punya ornamen alamiah yang disebut dengan leluhur. Maka leluhur itu dalam orang Sunda disebutnya karuhun. Maka kalau Abah karena orang NU, Abah meletakkan para karuhun itu, leluhur itu dengan bahasa para aulia, para ambia, para wali. Kesananya para sahabat sama meletakkan pada leluhur. Sehingga negara-negara yang meletakkan dirinya pada tanah yang dipijaknya, pada air yang diminumnya, pada udara yang dihisapnya, pada matahari yang membakar dirinya, dan dia berpegang teguh pada leluhurnya, saya melihat seluruh negara itu maju. Cuman perbedaannya adalah meletakkan leluhur pada tradisi itu di kalangan kaum NU, kaum Nahdien, dan kami kaum tradisi. Dan meletakkan kerangka leluhur dalam konstitusi. Maka yang meletakkan leluhur dalam konstitusi itu adalah Inggris, Prancis, Jerman, Australia, Jepang, dan negara baru sekarang yang menjadi raksasa dunia yang berani berdiri tegap di depan Trump adalah Tiongkok. Apa sih sebenarnya yang membuat majunya Tiongkok? Yang membuat majunya Tiongkok itu adalah ada seorang anak kandung ideologis komunis. Yang dia memiliki watak berpikir ideologis komunisnya luar biasa. Kemudian dia keluar dari cara berpikir umum, kemudian menekuni kapitalisme. Belajar berkeliling dunia, memahami kapitalisme. Dia tentunya awalnya dibenci. Tetapi kemudian dia berkata, sampai kiamat. Karena orang Tiongkok gak percaya kiamat. Sampai kapanpun Tiongkok tidak akan mengalami kemajuan. Manakala mimbar-mimbar kita hanya diisi dengan bicara ideologi. Tapi tidak pernah bicara bagaimana strategi meraih kemajuan dan kekinian. Maka anak kandung itu
melakukan perubahan cara berpikir Tiongkok dari komunisme, kemudian dikelola basic ideologinya, dikelola gotong royongnya, dikelola ketahanan mentalnya, dikelola ketahanan lingkungannya, kemudian menjadi raksasa dunia. Kapitalisme dibangun di atas komunisme, bayangin. Bisnis Amerika dilakukan oleh individu. Individunya kemudian melahirkan pajak. Pajaknya untuk kesejahteraan. Dan dia bekerja secara individu. Kemudian negara membuat sistem kebebasan dia untuk berbisnis, berusaha. Tapi rambu-rambu etika dalam usahanya, etika dalam bisnis, etika dalam politiknya sangat kokoh. Lahirlah raksasa. Tetapi ini lebih cepat lagi. Pebisnis dibungkus dengan namanya BUMN, menggerakkan ekonomi negara, menguasai tanahnya, menguasai airnya, menguasai udaranya, menguasai sumber daya alamnya, kemudian di backup oleh militer, di backup oleh agen intelijen, menggerakkan ekonomi lokal negaranya, kemudian mengekspansi negara-negara lain. Bayangin, negara membackup sebuah bisnis, apa yang akan terjadi? Raksasa yang tidak mungkin dikalahkan. Nah, out of the box adalah sebuah proses berpikir untuk merubah paradigma. Saya tidak ngerti perbankan. Saya tidak ngerti komposisi anggaran. Baca buku APBD pun saya jarang. Apa yang membuat kita bangkrut? Menggunakan standarisasi pikiran dalam manajerial yang rumit. Dalam perbankan harus lulus ini, lulus ini, lulus ini, lulus ini. Sertifikat 7 truk tidak akan punya arti kalau rasa dan cintanya tidak ada. Buktinya BJB, hebat-hebat, lulus OJK, katipu 8 triliun. Apakah Jenderal Sudirman itu belajar ilmu militer sekolah di Amerika? Tidak. Apakah dia sekolah perang di Perancis? Tidak. Dia hanya seorang guru SMP Muhammadiyah. Apa yang membuat dia menang? Satu, dia berserah diri pada Allah. Yang kedua, berserah diri pada semesta. Maka dia bersatu dengan seluruh alamnya, maka alam menjadi petunjuk hidupnya. Maka ketika musuh datang, hujan pun turun. Jangan ngomong mistik, Pak. Enggak ada, bagi saya semua hidup ini ilmiah. Jadi hubungan manusia dengan seluruh alam dan lingkungan itu akan melahirkan sebuah kekuatan besar. CCTV yang banyak tidak akan ada arti di kantor, Pak. Enggak, menurut saya. Saya ini orang yang sampai hari ini yang teknologi modern nggak pernah lihat CCTV, Pak. Ngapain, Pak? Apa CCTV yang paling tajam dalam diri kita? Rasa kita. Rasa kita bisa membaca ini karyawan bohong atau tidak. Rasa kita bisa membaca ini karyawan kemudian nyelipin uang atau tidak. Jujur atau tidak. Di mana rasa itu bagi seorang pemimpin? Ada pada mimpinya. Ada pada getaran hatinya. Untuk itu pemimpin itu beda. Karena pemimpin beda, maka pemimpin tidak boleh melakukan yang orang lain melakukan. Maka pemimpin harus melakukan yang orang lain tidak melakukan. Kalau sudah jadi pimpin, kalau nakal harus pilih-pilih. Jadi kalau Pak Dirut nggak boleh lagi nakal sama karyawan, Pak. Kelasnya harus naik. Nggak boleh lagi karena dia beda, Pak. Makanannya harus beda, minuman beda, cara berpuasa beda. Pemimpin, Pak, kalau Anda ingin bebas hidup kayak orang lain, jangan jadi pemimpin karena pemimpin itu Brahmana. Dalam kaidah kebudayaan, Brahmana, Waisa, Satria, Sudra itu bukan penggolongan manusia tapi tingkatan manusia. Kata kaum Brahmana, ketika ada orang berjudi, biarin, namanya juga sudra. Bukan dalam perspektif syariat ya, ini pandangan kebudayaan. Ya sudra itu kebahagiaannya itu kupluk-kupluk dan gak gede dan gak merugikan negara. Nyambung ayam, sudra. Joget-joget di tempat gelap, itu sudra. Karena sudra itu memperoleh kebahagiaan secara material. Gitu loh, ganti-ganti istri itu sudra. Karena meletakkan kebahagiaan pada aspek material. Sudra itu hukumnya cuman 2. Bibir basah, kanyut basah. Sudra. Kalau sudra itu ya begitu. Kalau sudra itu yang diomongin itu. Nah, sehingga
Kalau kaum Brahmana, dia sudah sejak kecil filosof, ketatanegaraan, minumnya beda, puasa Senin Kamis, enggak puasa Senin Kamis lagi kayak Gus Miftah. Karena kaum Brahmana tiap sehari puasa, sehari enggak. Udah beda kelasnya, makomnya beda. Jadi kalau honornya beda, memang makomnya juga beda. Ini penting. Nah ini tingkatan ini penting beda. Sehingga kalau dia bersinggah sana, bertahta. Bukan dia tidak mau campur, tapi tingkatannya. Nah sehingga Mas Sujiwo Tejo itu kenapa gak setuju sama demokrasi? Kenapa? Mas Dedi, demokrasi itu dipilih kata dia. Nanti sudra jadi pemimpin. Jadi kalau sudra jadi pemimpin, yang diomonginnya bukan tata negara, bukan filsafat, bukan nambah istri, honor ditaikin, nggak puasa, makanan enak. Ini bahaya bagi negara. Makanya jadi pemimpin itu sejak kecil sudah dibedakan. Nah, apa sih saya cerita ini? Apa? Cerita ini cerita perbankan. Cerita perbankan itu adalah cerita ketajaman pikiran dan baca pasar. Nah, karena cerita ketajaman, pertama, apakah kita akan bangkrut? Tidak akan pernah. Apakah kita tidak akan kompetitif? Tidak akan pernah. Selama apa? Selama niat kita dan kemudian diri kita ada. Kata orang Sunda itu ngawiraga sukma. Ngawiraga sukma itu dalam bahasa biologi disebutnya bersenyawa. Kemudian dalam bahasa kebudayaan manunggal. Kalau dalam bahasa Abah nauhin. Apa itu? Saya katakan ketika orang bekerja di BJB, maka BJB menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam hidupnya. Itu penting. Apa yang merusak sebuah perusahaan, sebuah korporasi, sebuah lingkungan? Apa? Ketika yang mengisinya menjelekkan tempat dia bekerja. Kemana bercerita? Terbalik bang, terbalik. Maka korup di TNI gak boleh anak buahnya. Apapun yang terjadi gak boleh bercerita keluar. Maka korup. Maka untuk itu kalau BJB ingin berhasil, seluruh pegawainya masukin barak militer. Serius saya. Serius. Ini gak main-main. Masukin barak militer. Untuk apa? Persenyawaan, penyatuan jiwa. Dan di barak militer nanti akan ketahuan mana pegawai yang punya visi, mana pegawai yang asal-asal. Dari situlah terjadinya seleksi. Alam yang akan menseleksinya. Disumpahin satu-satu. Saha anu nek maling KBJB, sanu teu digawe KBJB, saumur hirup sia, 7 turunan sia, moal pernah berkah. Sumpahnya itu Pak. Ini penting. Jadi menyatukan diri. Saya ini Pak, orang yang paling gila dalam berspekulasi. Kenapa? Saya kalau ditanya, guru Kang Deddy Mulyadi di bidang ekonomi siapa? Ibu saya. Kenapa ibunya? Apakah ibunya ahli ekonomi? Enggak, sekolah SD aja cuman kelas 2, baca tulis aja enggak. Kok bisa? Ya bisa, dia sebagai ekonom ulung. Dari mana letak ekonom ulungnya? Anaknya 9, gaji suaminya hanya prajurit kepala, palang 3, tapi anaknya sehat-sehat, bisa sekolah, bisa kuliah, tak ada sejengkal tanah pun yang terjual. Bukankah itu ekonomi ulung? Negara kita ini sudah berapa ton emas yang diangkut? Sudah berapa juta, puluh juta, miliar meter kubik itu nikel dan kemudian batu bara yang diangkat. Sudah berapa puluh juta hektar hutan yang dibabat. Sudah berapa puluh miliar kubik pasir yang diangkat. Tapi kenapa hutangnya gede, kemakmurannya makin jauh? Padahal para menterinya dari dulu sampai sekarang lulusan terbaik. Kenapa? Satu hal, bekerjanya tidak menggunakan rasa dan hati. Pendekatannya outcome benefit. Sehingga saya ketika saya dulu, dan itu saya lakukan sekarang. Saya dulu ketika jadi bupati, yang saya tanya itu bukan pendapatan. Saya bilang ngapain ngomongin pendapatan. Pasti yang saya tanya belanja. Ini belanja duitnya dipakai apa?
Maka saya lakukan sebelum sekarang jadi gubernur dan Pak Prabowo jadi presiden, saya 15 tahun yang lalu sudah membuat namanya realokasi. Ini apa, ini apa, ini apa, belanjanya untuk ini. Bagaimana percepatan agar belanjanya cepat? Saya bilang cepetin ini jalan, hibahin sama tentara, tentara yang ngerjain. Itu dari dulu saya. Kalau sudah belanjanya diperbaiki, maka saya ini Pak, ini barangkali satu-satunya pemimpin daerah yang dalam setiap tahun itu paling BJBK, paling gak suka zaman itu bupati saya. Kenapa? Di saat kabupaten lain silvanya 1 triliun, saya minus 3 juta. Dan saya analisis betul tiap hari. HP saya itu lihat, hari ini berapa belanjanya, hari ini berapa uang masuk. Saya tuh kalau nyusun APBD Pak, begini, saya bilang berapa jumlah anggaran pembangunannya, 600 miliar Pak. Oke, penurunan tender berapa? Rata-rata 10%. Oke, berarti 60 miliar masuk lagi pendapatan. Nggak boleh lagi ini uang yang silva ini masuk ke tahun depan. Kenapa? Rakyat sudah bayar pajak sekarang. Tahun ini harus muter lagi, harus muter lagi. Itu yang saya lakukan sehingga cepat. Nah, saya katakan ketika rakyat sudah bayar pajak, maka kita tidak boleh lama-lama nyimpen uang di tempat lain atau di bank. Suruh muter terus, nggak boleh berhenti. Kenapa? Ini siklus. Mata rantai ekonomi yang tidak boleh berhenti. Ketika berhenti ada orang yang tidak bekerja. Ketika berhenti ada orang yang tidak makan. Karena berhentinya siklus ekonomi ini melahirkan kemandegan ekonomi, kelesuan. Maka duit harus muter, nggak boleh diam. Dia harus muter karena tugas uang itu berputar, bukan diam. Nah, saya membuat kebijakan itu. Nah, kemudian ini yang harus dilakukan oleh BJB. Tapi apa? Harus ada analisis. Analisis yang tertinggi dalam hidup kita ini apa? Rasa dan keteguhan. Keteguhan. Apa keteguhan? Sikap konsistensi kita, istiqomah kita dalam sebuah keputusan. Nah ini, dan kemudian nggak akan ada orang kayak saya itu sebenarnya. Saya kalau menyusun APBD yang sekarang belum berani, nanti saya bikin itu. Sekarang tuh kemarin saya bikin minus 1 triliun, masih begini. Saya itu dulu bikin minus Pak. Kalau saya nyusun APBD, pendapatan asli berdasarkan analisis Kepala Badan Keuangan itu 1,2 triliun, maka saya menyusun 1,8 triliun, sudah real. Kenapa? Karena dari 1,2 saya yakin tidak semuanya akan dibelanjakan. Pasti ada selipnya, pasti ada langkah yang tersendatnya. Maka saya belanja 1,8. Kenapa? Yang 600 spekulasi saya. Untuk apa? Agar belanja pembangunannya cepat dikeluarkan. Belanja rutinnya tertahan. Kemudian apakah selalu tertutup dalam setiap tahun? Selalu tertutup. Rezekinya datang tanpa dikira. Ini penting. Nah, bagaimana agar rezeki datang tidak terkira? Maka belanjanya harus menjadi doanya orang lain. Bagaimana belanja menjadi doa? Belanja jalan jadi doa, belanja rumah sakit jadi doa, belanja rumah rakyat miskin jadi doa, belanja beasiswa orang-orang miskin jadi doa, belanja pembebasan rakyat miskin dari berobat jadi doa. Doa ini semua orang berdoa, mudah-mudahan pemerintah ini uangnya banyak. Kenapa? Uang yang kami terima cukup manfaat, menyelesaikan kemiskinan, menyelesaikan orang sakit, menyelesaikan rumah roboh. Dan kaum nyinyir pada waktu itu melihat saya bahwa uang di Pemda Purwakarta zaman itu tidak pernah habis dan tidak pernah berhenti membangun. Tank 3 Januari saya udah membangun. Akhirnya mereka berspekulasi, Pemda Purwakarta kaya karena bupatinya menikah dengan Nyi Ratu Kidul. Kalau saya digituin disengajain kalau saya. Saya bilang lebih baik nikah dengan Nyi Ratu Kidul melahirkan banyak uang daripada nikahin istri orang nanti digebukin. Ini, untuk itu apa sih yang dilakukan hari ini? Saya ngajak selama ini adalah ngajak BJB untuk membelanjakan uang-uang ini menjadi doanya orang. Maka disebutlah BJB peduli. BJB peduli kalau nanti ada misalnya ada tren baru adalah Bank Aing peduli. Maka ini akan masuk dalam alam bawah sadar orang. Kalau dalam alam bawah sadar orang, maka saya yakin akan di tengah-tengah orang mulai menurunnya kepercayaan pada perbankan, ada ketakutan menyimpan uang disimpangkan, kemudian muncul bank sebagai oase di tengah gurun pasir dan dia menjadi sosok peduli.
maka semua orang akan berbondong-bondong menyimpan di bank ini. Apa yang ada dalam pikiran publik hari ini adalah ingin mencari seseorang yang dipercaya. Ingin mencari perbankan yang terpercaya. Itu. Jadi orang Indonesia itu apakah tidak gotong royong? Kuat, empatinya kuat. Ingat, orang baik akan bertemu dengan orang baik. Orang ikhlas akan bertemu dengan ikhlas. Bank penebar kebaikan akan bertemu dengan nasabah penyumbang kebaikan. Tapi bank penebar kebusukan akan bertemu dengan nasabah penyumbang kebusukan. Garong akan bertemu dengan garong. Rampok akan bertemu dengan rampok. Lelaki hidung belang akan bertemu dengan PSK. Itu. Sudahlah. Tergantung kita ini berkumpul dengan siapa. Kalau kita senang berkumpul dengan mafia perbankan dan kita menjadi direktur karena peran mafia perbankan, ya jangan pernah juga merasa sedih kalau banknya dirampok oleh mafia perbankan. Kenapa? Anda jadi direktur oleh perannya mafia, maka bank Anda diambil duitnya oleh mafia. Tapi kalau ini kan lahir bukan di tangan mafia, di tangan Prabu Siliwangi. Sudah. Ini penting. Nah, untuk itu mari kita bangun kesadaran. Ini ideologi. Kenapa bagi saya? Ini ideologi. Loh, nah di Indonesia ini nanti ada bank yang mampu menyelesaikan seluruh problem dirinya dalam waktu cepat, merecovery. Kemudian lahir kepercayaan publik, berbondong-bondong orang menyimpan. Dan kemudian orang yang meminjam pun orang yang memiliki orientasi untuk pengembangan ekonomi, pengembangan pembangunan. Dan itulah namanya Bank Aing, BJB. Atau BJB Bank Aing. Sudah. Dan ini perlu watak ideologi, saya berulang-ulang ideologi. Saya selalu meneguri lingkungan di Pemda. Provinsi itu kamu bekerja tidak ideologis. Kamu bekerja hanya mengikuti aspek administratif. Enggak ada cinta apa yang kau kerjakan. Enggak ada rasa apa yang kau lakukan. Kau rugi di situ. Kenapa ruginya? Kamu tidak mendapat kebahagiaan dari apa yang kau lakukan. Hanya mendapat kelelahan. Tetapi lain kalau yang dengan cinta. Dia tidak akan pernah lelah karena cinta menghilangkan siang dan malam. Maka beruntunglah orang yang dalam setiap waktu dimabuk cinta. Karena dia akan lupa siang dan malam. Maka cintailah pekerjaanmu sebagai sendi utama dalam hidupmu. Enggak ada masalah, lupakan istri yang ada di rumah. Cintai Bang Jabar sepenuh hati. Karena istrimu tidak akan pernah lari selama engkau bekerja di Bang Jabar. Tetapi ketika engkau di PHK oleh Bang Jabar, maka istrimu akan lari ke tempat yang lain. Yakinlah itu. Ini penting. Dan yang paling suka terhadap ini adalah Dirut. Karena Dirut sering tidak pulang demi Bang Jabar. Dan Dirut sering lupa pada istrinya di rumah demi Bang Jabar. Karena di Bang Jabar jauh lebih muda dibanding yang di rumah. Ini penting Pak, ini penting, ini ideologi. Kan gitu. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih. Ini bank ini akan mengalami kemajuan. Pak. Saya terus-terus saja membantu Pak. Saya barusan juga bertemu pegawai Pemda. Ini loh strategi kita, ini pembayaran itu saya bilang yang kira-kira terjadi. Kita meragukan, saya belanja hibah itu yang sering kita ragu. Yang sering menimbulkan problem, saya katakan nanti jangan sekaligus, saya bilang bikin 30, 30, 40. Kenapa? Pertama untuk mengatur ritme keuangan daerah, yang kedua untuk memastikan penggunaan, yang ketiga biar Bank BJB agak lama uang Pemdanya tidak cair di tengah. Dan kalau dari sisi personality Deddy Mulyadi, saya sangat rugi bermitra sama BJB. Rugi bah. 1 menit 150 juta tidak bisa saya dapatkan. Kenapa? Karena saya pejabat, nggak boleh saya mendapat sponsor di channel saya BJB, nggak boleh. Dan BJB dengan nikmatnya mendapat tayangan-tayangan tanpa bayaran. Dan ini penting, kenapa? Udahlah, marketing yang terbaik hari ini adalah YouTube dan TikTok. Nggak ada yang bisa menyaingi hari ini. Mau pakai media apa Pak? Penontonnya udah nggak ada. Dan tayangan di media mainstream, di channel YouTube-nya itu ngambil dari tokoh-tokoh yang populer hari ini. Dari presiden, dari tokoh yang lain, mungkin saya tokoh yang keberapa paling ujung.
Itu yang mereka, ini Pak Helmi Yahya, hari ini tuh jujur aja, mereka tuh butuh pada orang-orang yang setiap hari digemari oleh publik. Karena dari situ ya viewer didapat. Bagaimana Tempo menikmati wawancara saya berjuta-juta penonton. Meskipun saya menjadi Mulyono II. Tapi bagi saya nggak apa-apa jadi Mulyono II, Mulyono III, Mulyono IV. Karena memang nama saya adalah Mulyadi. Itulah marketing. Kita ini dunianya sudah seperti ini. Nah, untuk itu ya sudah BJB nggak usah lagi makanya ngomong saya nggak usah lagi ada anggaran 4 iklan 400 kerjasama, nggak usah, cukup nuturkan bujur Deddy Mulyadi, BJB peduli, BJB peduli. Nah terakhir apa sih yang membuat kepemimpinan itu energik? Ya hati, Pak. Bagaimana hati? Satu, nggak boleh ada protokoler, capek di MC-an yang terhormat panjang lah lila ting. Kalau saya itu kalau sudah tiut, ganeng, jangan ganeng. Udahlah dibikin simple, dibikin efektif, kemudian kerjakan sesuatu berdasarkan selera kita. Pakailah baju yang membuat kita nyaman, jangan memaksakan diri bajunya orang lain. Pakai baju orang lain tuh nggak enak, Pak. Apalagi pakai istri orang lain digebukin, Pak. Kayak Abah kan, ya memang baju nyamannya ini. Itu, baju nyamannya ini. Ini yang membuat wanita tergila-gila sama Abah. Tapi ada satu wanita yang belum bisa didapatkan, yaitu wanita bidadari di surga yang belum dia temukan. Tidak akan keseleo, Pak, saya mah politisi, Pak. Dan saya kagumnya sama Abah itu apa sih? Kan dia hari gaul dengan artis cantik. Setiap malam berkeliling ke tempat-tempat hiburan, menemui perempuan-perempuan dengan dada terbuka, ya kan? Dengan rok yang naik ke atas. Abah itu bisa mencintai tapi tidak pernah meniduri. Itu hebat. Hebatnya Abah. Dan itu. Kemudian Abah memberikan kesadaran. Jadi kalau ditanya, siapakah yang selalu memberi tanpa pernah ingin dilayani? Ya Abah Miftah. Dia memberi ilmu, memberi bekal duit. Kan tidak pernah dilayani. Tidak hitungan kayak pegawai BJB. Tetapi cinta yang sejatinya tetap sama Umi di rumah. Kenapa mencintai Umi di rumah? Karena Umi menemani sejak Abah tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dan lelaki yang hebat itu adalah lelaki yang tidak meninggalkan istrinya, yang mendampinginya saat dia dalam kesusahan. Itulah lelaki hebat. Daripada mengganti lebih baik nambah. Itu pun kalau ada persetujuannya. Kalau tidak persetujuan, biarkan engkau di sampingku. Dan biarkan aku menghayal pada yang lain. Tapi BJB gak usah transfer sama saya. Walaupun ceramahnya agak mirip-mirip Gus Miftah. Jadi ini yang buat ya sampaikan apa adanya, sampaikan ada dalam hati kita. Karena relung hati kita itu adalah perpustakaan abadi. Jadi perpustakaan abadi manusia itu adalah hatinya. Rasa dan cintanya itulah perpustakaan kita. Nah untuk itu saya ucapkan terima kasih. Selamat BJB Bang Aing. Semoga semakin peduli. Kalau PJB buka tabungan, maka tabungan BJB adalah tabungan kebaikan.